Ya, shalom saudara, ya saya percaya kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Yang baru bergabung, selamat malam ya. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan itu adalah penuntun langkah kita, penerang bagi jalan-jalan kita, sehingga yang tersesat ya tidak lagi tersesat, tetapi kembali kepada kebenaran. Bahkan yang tidak tahu tidak perlu tersesat, karena kita mendengar dan belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-10, sekarang ayat yang ke-20 ya. Sisa Israel diselamatkan ya. Ayat 20 berkata, "Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel yang Maha Kudus." Ya. Jadi saudara, ternyata ketika Tuhan menghabisi bangsa itu, tidak semuanya dihabisi, disisakan. Ada sebagian orang yang saya percaya bukan orang-orang sembarangan, tentunya orang-orang ini orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ya, kita ingat bersama ketika peristiwa Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora, Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan. Kata Abraham, "Tuhan, kalau ada 50 orang benar gimana?" Tuhan berkata, "Kalau ada 50 orang benar, aku akan menyelamatkan kota itu karena 50 orang benar itu. Ya, kalau ada 30 bagaimana? Aku tidak akan membinasakan. Kalau 20 sampai akhirnya 10." Ya, Tuhan mencari orang-orang yang bisa menjadi alasan untuk Tuhan tidak membinasakan sebuah kota. Dan ini juga sama, sisa Israel yang diselamatkan. Ketika Tuhan murka, tidak semua dibinasakan. Mari kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan atas bangsa kita. Mari kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan atas keluarga kita. Mari kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan atas kota kita. Sehingga Tuhan tidak menimpakan malapetaka karena Dia memperhitungkan kita. Ya, seperti yang Abraham katakan, dan Tuhan bilang, "Kalau ada 50 orang, aku tidak akan membinasakan kota itu karena 50 orang benar itu." Artinya apa? Ya, Tuhan mencari orang yang bisa diperhitungkannya. Lalu turun menjadi 10, saudara. Bayangkan Tuhan bilang, "Kalau ada 10 orang benar di atas kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan membinasakan," karena 10 orang benar itu menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Tapi ternyata tidak ditemukan. Mari hari-hari ini kita mau berdoa menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Biar ada keluputan atas keluarga kita karena kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Biar ada keluputan atas bangsa ini karena kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Tuhan menyisakan satu kelompok, dan ayat 20 ini berkata, "Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tetap setia." Memang inilah tujuan Tuhan menghukum bangsa itu, supaya Dia mengembalikan dan menyisakan umat yang sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan lagi kekuatan militer lain, tidak mengandalkan bangsa lain, tetapi hanya mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Begitu tentara Asyur dihancurkan, sekelompok kecil umat Tuhan akan berhenti bersandar kepada Asyur dan mulai mempercayai Tuhan. Kelompok yang tersisa hanya merupakan sebuah fraksi dari penduduk Israel terdahulu. Saudara bisa melihat itu di kitab Esra 2 ayat yang ke-64 sampai 65. Untuk kelompok kecil ini, umat yang kembali ke Yehuda. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang setia. Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan meskipun ada ketakutan terhadap apa yang terjadi, ya, tetapi mereka setia.
Ya memang kita ini hari-hari ini juga ikut mengalami penderitaan, pencobaan di tengah-tengah orang mungkin yang tidak lagi berseru kepada Tuhan, tapi kita mau tetap berseru. Kita mengalami ada ketakutan, tetapi ketika kita tetap setia, maka kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan untuk diselamatkan. Mari saudara, biar hari ini ada orang yang berkata, "Bu, baru saya sendiri di keluarga saya yang bertobat. Ibu, saya ini hanya seorang istri yang bertobat, suami anak belum bertobat. Bu, saya seorang anak, orang tua saya belum bertobat." Tetaplah menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan atas keluargamu. Ya, jangan mundur, jangan takut, jangan menyerah, tetapi tetaplah berjuang bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan saudara ya walaupun dari kelompok yang sisa ini saudara ya, mereka hanya kecil ya, tetapi Tuhan menyisakan satu kelompok yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan menjadi keturunan Abraham. Mereka adalah sungguh-sungguh keturunan Abraham, hidup di tanah perjanjian, yang pernah beriman kepada Tuhan. Tidak ada satupun dari hal-hal yang cukup baik. Apakah kita sedang bersandar kepada warisan, ya, ataukah kita sedang bersandar kepada apapun saudara. Maka hari ini mari kita bertobat saudara ya. Tidak ada satupun syarat ya yang lain untuk kita ini bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ya, kuncinya adalah menjadi orang Kristen yang sejati itu hanyalah iman. Mempercayai Tuhan, Sang Pemegang kehidupan, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satupun yang lain. Ya, Dia menyisakan satu umat walaupun sedikit, tetapi umat itu adalah umat yang mengandalkan Tuhan. Umat itu adalah umat yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara, mari kita hari-hari ini introspeksi diri. Apakah kita menjadi orang hari-hari ini yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, atau kita menjadi orang yang hanya sekedar saja tetapi kita masih mengandalkan warisan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan ya talenta kita, mengandalkan kemampuan kita. Mari kita terus berkata, kalau kami ada hari ini, kalau kami mampu hari ini, kalau kami sehat hari ini, semua itu kami dapat hanya dari Tuhan dan karena Tuhan. Dan karena itu kami mau tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami untuk tidak setia dan percaya kepada Tuhan. Ayat 21 berkata begini, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sekalipun bangsa Israel, bangsa yang besar yang seperti pasir di laut, kata firman Tuhan, tetapi hanya sekelompok kecil yang disisakan dan diselamatkan dari murka Tuhan. Kenapa? Hanya mereka lah orang-orang yang setia. Hanya mereka lah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Jangan taruh harapanmu hari-hari ini pada sesuatu yang lain, karena itu akan membawa murka Tuhan atas hidup kita. Mari kita hanya mau berkata, Tuhan, aku menaruh harapan dan sandaranku hanya kepada Engkau. Tidak ada satupun yang lain yang aku percayai selain daripada Tuhan dalam hidup ini. Saudara, di sana dikatakan ya, satu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Sisanya yang disisakan di sini juga saudara, siapa? Yaitu mereka yang mau bertobat, kata firman Tuhan. Satu sisa ya yang terluput, ya satu sisa Yakub yang akan bertobat di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada kata terlambat. Mungkin hari-hari ini kita menyadari, saya adalah orang yang udah hidup jauh dari Tuhan. Ya, saya orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya terima telepon. Ada orang-orang yang menelpon saya dan berkata, Ibu, selama ini saya sudah meninggalkan Tuhan. Ibu, selama ini saya sudah jauh dari Tuhan, Bu. Ibu, selama ini saya sudah melupakan Tuhan, Bu. Saya mau bertobat, saya mau kembali, Bu. Ya, saya bersyukur bisa mengikuti mesbah doa yang membawa iman saya kembali
kembali saya. Dia bertanya, apakah Tuhan masih mau menerima saya Bu setelah begitu banyak dosa dan pengkhianatan saya terhadap Tuhan. Saya berkata, Tuhan selalu mau menerima orang yang mau kembali kepadanya. Tuhan selalu melihat orang yang hancur hati dan mau bertobat dan berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kembali kepada Dia, saudara. Karena itu mari Tuhan menunggu, menyisakan satu kelompok, yaitu orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau setia kepada Dia. Dan tidak ada kata terlambat selama kita mau bertobat. Ayat yang berikutnya, ya, ayat 23. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Ya, sungguh kebinasaan yang sudah pasti, kata firman Tuhan. Ya, apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan pasti akan digenapi dan akan terjadi. Tuhan akan membinasakan seluruh bumi, bahkan di sini dikatakan orang-orang yang tidak bertobat, ya. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di seluruh bumi oleh Tuhan. Ya, Tuhan semesta alam. Tidak ada tempat lain untuk kita lari. Hari-hari ini melihat kebinasaan di depan mata kita. Kita hanya bisa lari kepada Tuhan, saudara. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan dan berlutut di bawah kakinya dan berkata, Tuhan, aku sungguh tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku hanya bisa hidup dari anugerah-Mu saja, Tuhan. Larilah di kaki Tuhan, saudara. Kenapa? Karena penghukuman itu akan menimpa seluruh bumi. Ya, penghukuman itu akan datang atas seluruh bumi dan tidak pandang bulu. Semua orang yang tidak bertobat di seluruh bumi akan mengalami penghukuman Tuhan. Ayat 24, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Ayat 25, sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Ya, Tuhan berkata kepada umat yang tertinggal itu, yang tersisa itu. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab ya, sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini yang bisa kita dapat satu pembelajaran. Tuhan berkata kepada umat yang tersisa, umat yang sudah dikasihinya, umat yang mau bertobat, umat yang mau setia dan merendahkan diri. Tuhan sendiri yang berfirman, jangan kamu takut umatku, ya, terhadap Asyur. Ya, apabila dia memukul engkau dengan tongkatmu, ya, tak usah takut. Kenapa? Karena sedikit waktu lagi amarahku akan surut. Saudara, hari-hari ini bukankah ketakutan ada di depan mata kita? Ancaman dari virus corona, kematian, resesi ekonomi yang akan terjadi. Ya, bukankah semua adalah sesuatu yang menakutkan? Tapi ingat, Tuhan berkata kepada kita semua hari ini, hai anak-anakku, hai umatku yang diam, yang masih tinggal di tempatmu, di bangsamu hari ini, dimanapun engkau berada. Janganlah takut apabila virus corona datang. Ya, aku Tuhan yang akan mengasihi engkau. Dan firman ini berkata, biar kita mau pakai, sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir. Kalaupun semua yang terjadi adalah karena penghukuman Tuhan, karena kita tidak bisa tutup mata. Ya, begitu banyak nyawa yang melayang, saudara. Ya, mari kita berdoa, bertobat, merendahkan diri dan minta pengampunan Tuhan, minta anugerah Tuhan, agar murka Tuhan segera surut atas bangsa-bangsa, atas orang-orang di bumi, atas dosa-dosa, atas kenajisan, atas percabulan, atas dosa, ya, pengkhianatan kepada
kepada Tuhan. Mari kita semua datang memohon pengampunan. Biar Tuhan memperhitungkan setiap kita. Kita tidak perlu takut. Tuhan berkata, amarahku akan segera berakhir atasmu, kata Tuhan. Ya, dan memang itu akan menyebabkan kehancuran bagi Asyur. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali. Virus ini pun saudara, kalau Tuhan berkata tidak berkuasa lagi, maka semua bisa terjadi. Tapi kembali mari kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-26. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tiberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka dan bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka di atas tengkukmu akan lenyap. Ada saatnya Tuhan itu memerdekakan, ada saatnya Tuhan itu memberi kelegaan, ada saatnya Tuhan itu memberi pengampunan, ada saatnya murkanya ditarik atas hidup kita. Ada begitu banyak orang yang menelpon saya dan bertanya, ibu penderitaan saya kayaknya gak selesai-selesai, ibu pergumulan saya kayaknya tidak selesai, ibu pencobaan saya begitu silih berganti, sampai kapan? Selama kita mau bertobat, ya maka kita akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Selama kita mau bertobat, maka kita akan melihat semua akan selesai. Ingat, setiap pencobaan dan masalah itu ada time limitnya, saudara. Nggak mungkin orang anak-anak sekolah itu ujian nggak ada time limit. Nggak mungkin. Setiap mata pelajaran di dalam ujian itu pasti punya time limitnya, waktu untuk selesai. Dan memang time limitnya itu panjang atau pendeknya tergantung masalahnya, tergantung ujiannya. Ya, kalau ujiannya bahasa Indonesia biasa waktunya lebih pendek. Tapi kalau ujiannya matematika itu ilmu pasti harus benar-benar dihitung, makanya waktunya lebih panjang. Semakin sulit masalah kita, maka semakin panjang juga. Karena itu yang Tuhan tunggu dari kita itu hanya pertobatan. Bagi Tuhan menjawab semua pergumulan kita itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati dan cara berpikir kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu hari ini setiap kita yang sedang mengalami pencobaan, persoalan, kita yang sedang menghadapi masalah, jangan keraskan hatimu, saudara. Bertobat dan datanglah pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau dibentuk. Mari katakan, Tuhan, aku mau diproses. Tuhan, aku mau hatiku diremuk. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu. Hanya itu yang Tuhan tunggu. Hanya itu yang Dia mau terucap dari mulut kita. Firman ini berkata, saudara, satu saat Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Ayat 27. Pada waktu itu, kata firman Tuhan, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya, Tuhan yang lebih tahu batasan waktu sampai masalah dan persoalan di hidup kita boleh selesai. Jangan menyerah, saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan kalau hari ini kita sedang diuji atau mengalami pencobaan, percayalah juga bahwa semua itu ada rencana Tuhan di baliknya, saudara. Supaya apa? Kita bertobat, kita setia, kita mau mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain. Saya berdoa biar kita semua mendapat kekuatan baru hari-hari ini untuk terus percaya pada Tuhan. Mari saudara, kita mau merenungkan firman ini, biar firman ini juga teraplikasi dalam hidup kita. Jangan takut, ada waktunya Tuhan bertindak. Jangan takut, ada waktunya virus ini selesai. Bagian kita teruslah berdoa dan membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perlukan keajaiban Tuhan di hidup kami. Keajaiban-Mu itu yang membuat kami kuat. Keajaiban kasih-Mu, keajaiban kuasa-Mu yang membuat kami bisa bertahan.
Bahkan untuk bernafas pun kami butuh keajaiban Tuhan. Apalagi untuk bisa bertahan di dalam kebenaran dan kesetiaan. Kami butuh keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ungkapkan hatimu pada Dia. Kami perlukan keajaiban Tuhan untuk bisa bertahan hari-hari ini di hidup kami. Kami perlukan Tuhan sentuhan tangan-Mu di hidup kami Bapa. Amin. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini menghadapi setiap persoalan masalah. Bahkan untuk memperoleh kekuatan kami butuh keajaiban Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pertumbuhan imanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kebutuhkan dengan berkat-berkat-Nya, karena itu hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari malam hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.